Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mantorik dengan NIM 23522897, SW 23809. Di sini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari instan segmentation berbasis deep learning yang digunakan untuk rekonstruksi 3D bangunan dari data point clouds, yang mana menggunakan data ortofoto hasil dari penginderaan jauh dan juga data set file yang telah didigitasi. Mana proses pertama yang dilakukan pada kegiatan ini meliputi pengunduhan data ortofoto dan juga DSM sebagai input awal, kemudian membuka perangkat Luna ArcGIS Pro dan membuat project, lalu menambahkan data ortofoto dan DSM yang telah diunduh sebelumnya, dan kemudian dilanjut dengan membuat set file baru, lalu dilanjutkan dengan melakukan digitasi atau deliniasi pada data bangunan dengan menggunakan acuan dari data DSM. Kemudian setelah pembuatan data bangunan, di mana data bangunan tersebut didigitasi beberapa saja, tidak semua, hanya didigitasi pada bangunan-bangunan yang memiliki ketinggian yang lebih tinggi daripada bangunan pada umumnya di data DSM tersebut, yang ditandai dengan simbol warna lebih putih atau lebih terang. Selanjutnya dilakukan proses pelatihan data untuk deep learning dengan menggunakan tools export training data for deep learning, di mana menghasilkan beberapa file, yaitu di, dirangkum pada dengan beberapa file yaitu .txt, .emd, dan juga .json, dan juga dua folder yaitu image dan label. Di mana image nantinya ini image berisi 4.662 foto atau file, yang mana berarti yang jumlah tersebut terdiri dari file .tfv dan .tif. Berarti di sini terdapat kurang lebih 2.300 sekian foto dari potongan-potongan data ortofoto penginderaan jauh yang diinput dari data training di ArcGIS Pro. Kemudian eh, di sini saya menggunakan format metadata RCNN MAS, di mana MAS RCNN adalah suatu pengembangan dari model Faster RCNN yang menambahkan branch untuk prediksi segmentasi, di mana arsitektur ini atau model ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu backbone network untuk ekstraksi fitur, kemudian regional proposal network atau RPN untuk mendeteksi kandidat objek yang akan diklasifikasi, dan kemudian yang terakhir yaitu heat network yang digunakan untuk melakukan klasifikasi, bounding box, regression, dan juga mass prediction. Kemudian proses dilanjut dengan melakukan pelatihan deep learning dengan menggunakan tool train deep learning model dengan dengan menggunakan epoch sebesar 520 dan juga backbone ResNet model yaitu eh, ResNet 50. Pemilihan eh, arsitektur ResNet 50 ini digunakan dalam kegiatan ini karena model ResNet 50 merupakan backbone yang efisien dan paling optimal untuk dataset training yang terbatas dengan 50 layer dan sekitar 25 juta parameter yang lebih ringan dibandingkan ResNet 101, sehingga mempercepat waktu training dan mengurangi risiko overfitting. Res- Model ResNet 50 ini menggunakan skip connection atau residual connection yang memungkinkan informasi melompati beberapa layer untuk mengatasi masalah vanishing gradient pada network yang dalam, serta memanfaatkan transfer learning dari pre-trained ImageNet
sehingga model sudah memiliki pengetahuan dasar tentang fitur visual dan hanya perlu dilakukan fine-tuning pada data bangunan. Sehingga fitur ekstraktor dalam Mas RCNN dengan model ResNet 50 mampu mengekstrak fitur-fitur penting dari citra seperti tepi, tekstur, dan juga pola bangunan secara hierarkis dari level rendah hingga tinggi untuk menghasilkan deteksi segmentasi yang akurat. Di sini telah tertampil model matriks dari deep learning yang telah dilatih dengan menggunakan mask RCNN dan juga backbone model RCNN ResNet 50. Ini telah menghasilkan average precision score dengan pada kelas 1 sebesar 0,75 yang merupakan nilai yang cukup tinggi untuk sebuah data training model pada deep learning. Ini dapat dilihat dari grafik di mana validation loss semakin menurun seiring berjalannya batch processing, di mana pada batch processing ke-500, validation loss-nya telah sangat-sangat turun, sehingga pada batch processing dari 500 ke 3000 memiliki validation loss yang menurun dengan secara stabil. Dan di sini terdapat ground truth, yang mana hasilnya model deep learning dapat mengidentifikasi objek-objek dengan cukup baik. Kemudian, setelah proses pembuatan deep learning, proses dilanjut dengan deteksi objek dengan foto udara, di mana di sini menggunakan input raster dan juga output tag, yaitu dengan nama tag, dengan model definition yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuka project 3D reconstruction yang telah diberikan sebelumnya, dan juga model DTM, DSM, dan juga ortofoto. Kemudian kita melakukan pembuatan 3D model dari dataset file yang telah dibuat sebelumnya, yang dihasilkan dari model deep learning, yang dilakukan pembuatan 3D model dengan menggunakan tools 3D enabling dari dalam project yang telah dibuka ini, yaitu dari project 3D reconstruction. Di mana di sini hasil rekonstruksinya telah muncul, dapat dilihat pada layar, di mana hasil 3D model menampilkan beberapa bangunan, namun tidak secara menyeluruh menampilkan seluruh bangunan yang ada pada data ortofoto input awal, di mana di sini hasil dari 3D bangunan yang ditampilkan cukup presisi, namun belum dianggap presisi karena masih seperti ini, modelnya cukup kasar, tidak membentuk sama persis dengan bangunan-bangunan yang tertampil dalam foto-foto. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.